Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Intan Aulia, NPM 2075364. Di sini saya akan mengerjakan praktikum lab 9.3.3 di Cisco Packet Tracer tentang HSRP Configuration Gate. Di sini sudah ada topologinya, kemudian ada addressing table dengan device R1, R2, R3, INET, HSRP Virtual Gateway, S1, S3, PCA, PCB, dan web server. Langsung saja kita ke instruction part 1, yaitu verify connectivity, trace the path to the web server on PCA, dan trace the path to the web server from PCB. Trace out pada command prime di PCA, lalu kita kopikan aja ini ya. Kita copy, kita paste. Oh, salah. Kita kopikan tracer. Dari PCA menuju ke web server itu dia pertama ke 1.1 yaitu router 1, kemudian 10.1.1.2 yaitu router 2, lalu 10.100.100.2 yaitu di inetnya, dan sampai ke web server. Kita coba ping, kita tracer juga untuk PCB. Nah, dari PCB untuk ke web servernya itu pertama dia ke 192.168.1.3 yaitu di router 3-nya atau ya router 3. Kemudian dia ke 1.1.2 yaitu ke router 2, lalu dia ke inet, dan dia sampai ke web server. Kemudian observe the network behavior when R3 becomes unavailable. Select the delete tool from the packet tracer toolbar and delete the link between R3 and nah, kita disuruh untuk menghapus kabel yang menghubungkan R3 dan S3. Lalu kita disuruh untuk melakukan tracer di PCB. Apakah itu masih akan berhasil atau tidak? Ya. Nah, saat dilakukan tracer itu tidak berhasil karena hasilnya itu request timeout, karena kabel yang menghubungkan antara S3 dan R3-nya itu putus. Kemudian compare the current output with the output command from the screen. Click the connection icon in the lower left corner. Click it and deselect the copper stake icon in the palette of connection type. Kemudian kita hubungkan kembali ya. 3 itu no. Oke, sudah berwarna hijau. Kita coba ping lagi. Press out. Nah, saat dihubungkan kembali itu tracernya itu berhasil. Lanjut kita ke part 2 itu configure HSRP active and standby router. Kita ke step 1, configure HSRP on R1, configure HSRP and the Genova 1 interface on R1. Kita ke R1 terlebih dahulu, kemudian enable configure terminal,
Selanjutnya kita masuk ke interface G0/1, lalu standby version 2. Kemudian standby, configure the IP address of the virtual gateway. Standby grupnya. Lalu kita atur priority-nya. Lalu kita ketikkan standby ini atau frame ini. Yes. Kemudian kita konfigurasi juga pada R3-nya ya. R3 configure channel interface. Untuk R3 itu G0/0. Interface G0/0. Lalu standby version 2. Kemudian kita masukkan standby grupnya. Nah, di sini kita tidak perlu memasukkan standby priority-nya, yaitu agar priority di R1 itu lebih tinggi daripada R3. Lanjut lagi kita verify HSRP configuration. Pakai R1. Tekan terlebih dahulu, lalu show standby. Nah, ini gigabit Ethernet 0/1 grup 1 version 2. State is active, sudah sesuai. Router is local, standby routernya. Oke. Kemudian kita ke R3 juga. Dan kemudian show standby. Nah, di R3-nya juga sudah sesuai dengan di sini. Lalu kita use the standby brief. Kata terlebih dahulu. Show standby brief. Untuk di router 1, interface G0/1, grupnya 1, priority-nya itu 150, kalau aktifnya itu lokal, standby, dan virtual IP-nya. Untuk R3 kita coba lakukan juga show standby brief. Nah, untuk R3 interface-nya itu G0/0 dengan priority-nya itu lebih rendah daripada R1, yaitu 100. Aktifnya itu ini, dan standby-nya itu lokal. Selanjutnya, change the default gateway address from VCA, PCB, S1 dan S3. Kita ke VCA, kemudian kita ganti default gateway-nya menjadi 168.1.254. Begitu juga pada PCB 192.168.1.254. Selanjutnya kita ke S1, enable configure terminal, lalu kita tetapkan default gateway IP. Default gateway-nya 192.168.1.254.
Kemudian untuk S3-nya juga enable configure terminal IP default gateway 192.168.1.254. Sudah berhasil. Verify the new settings, issue a ping from both PCA and PCB to web server. Kita ping lagi PCA ke server dan PCB juga untuk ke servernya. Saja. Oke, ini dari PCA ke server itu dia ke router 1 terlebih dahulu, kemudian dia ke router 2, lalu ke inet dan sampai ke web servernya. Untuk PCB kita cek juga. Oke, untuk PCB dia dari PCB itu ke router 3. 1.1 itu 1.1 itu ke router 1, kemudian dia ke router 2, lalu ke inet dan sampai ke web server. Rutenya itu sama seperti PCA. Selanjutnya observe HSRP operation, make the active router become unavailable. Click the link to R1, select the delete tool from the packet tracer toolbar and delete the cable the connect R1 to. Kita disuruh menghapus kabel dari R1 ke R1. Kemudian kita tracer dari PCB-nya. Sebelum itu kita fast forward dulu ya. Jadi kemudian kita coba lagi. Nah, saat kabel dari R1 ke S1 nya dihapus, dari PCB ke web server itu dia melewati R3, kemudian R2, inet, dan sampai ke web servernya. Jadi walaupun kabel dari R1 ke S1 terputus, PCB itu tetap bisa melakukan ping ke web server. Reconnect R1 to S1 with first page table. Kita reconnect lagi. Execute a trace from PCB to web server. You may need to repeat trace the C default page. Kita tracer lagi. Nah, saat kabelnya dihubungkan lagi dari R1 ke S1, dia dari PCB menuju ke web server, dia melalui ke R1, R2, inet, dan web server. Dia tidak melalui R3. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini completionnya sudah 100%, yang berarti semua step-stepnya sudah dilaksanakan dengan benar. Apabila ada salah-salah dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.